Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Askia dengan NIM 114230066 dari kelas Psikologi Lingkungan MBKM. Pada video ini saya akan membahas hubungan kegiatan magang yang telah saya lakukan dengan teori psikologi lingkungan. Ketiga gambaran besar kegiatan magang yang telah saya lakukan yaitu pertama, pembuatan dokumen lingkungan berupa rincian teknis 5B3, kemudian survei ke lokasi perusahaan terkait, dan juga analisis limbah B3. Sebelum masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, mari kita bahas mengenai teori psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan juga manusia, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Hans Sheldon McFarlane pada tahun 1974, ilmu ini berfokus pada bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi perilaku manusia. Intinya, kondisi lingkungan di sekitar kita itu mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Begitupun sebaliknya, perilaku kita juga akan membentuk kondisi lingkungan tersebut. Jadi, manusia dan lingkungan ini memiliki dua peran yang saling berkaitan. Dan juga ilmu psikologi lingkungan ini menggabungkan dengan ilmu-ilmu psikologi, ekologi, teknik lingkungan, maupun ilmu sosial. Saya akan membahas mengenai kegiatan magang yang saya lakukan. Gambaran besar kegiatan magang yang saya lakukan pertama adalah pembuatan dokumen lingkungan berupa rincian teknis limbah B3. Rincian teknis ini merupakan dokumen resmi yang wajib dibuat oleh perusahaan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang mana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen ini banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah memahami seluruh tata ruang yang ada pada kawasan perusahaan, mulai dari lokasi produksi, gudang penyimpanan, tempat proses utama maupun proses penunjang, hingga fasilitas-fasilitas penyimpanan limbah. Tersebut berkaitan dengan teori psikologi lingkungan yang bernama kognisi spasial. Kognisi spasial sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memproses maupun menyimpan informasi tentang suatu lingkungan. Kevin Lynch pada tahun 1960 menyebutkan ada 5 elemen yang digunakan otak kita untuk memahami suatu lingkungan. Pertama adalah path atau jalur pergerakan. Kemudian yang kedua adalah edges atau batas kawasan. Ketiga ada districts atau zona-zona seperti zona produksi, zona penyimpanan, zona limbah. Keempat nodes atau titik penting. Dan kelima ada landmark. Dalam pembuatan dokumen rincian teknis, semua elemen ini harus diidentifikasi. Secara tidak langsung, penyusunan dokumen lingkungan ini sedang menjalankan kognisi spasial terhadap kawasan industri yang sedang dikunjungi. Masuk kepada kegiatan kedua yang saya lakukan, gambaran besarnya seperti survei ke perusahaan terkait untuk mengetahui dan juga meng-cross-check data-data yang telah ada di dokumen lingkungan sebelumnya, seperti data-data proses kegiatan penunjang, proses kegiatan utama, hingga data-data limbah yang dihasilkan. Kegiatan tersebut relevan dengan dua teori psikologi lingkungan, yaitu persepsi lingkungan dan juga personal space. Persepsi lingkungan sendiri merupakan cara seseorang memaknai dan juga menginterpretasikan lingkungan di sekitarnya. Persepsi ini juga bisa berbeda-beda tiap orang, tergantung pengalaman, latar belakang, dan juga seberapa familiar seseorang terhadap tempat tersebut. Contoh, ketika orang baru pertama kali datang ke kawasan pabrik maupun kawasan industri tersebut, maka secara tidak langsung persepsi orang tersebut akan menjadikan lingkungan tersebut adalah lingkungan yang asing, padat, dan juga penuh potensi bahaya. Sementara bagi karyawan yang telah lama bekerja di sana dapat mempersepsikannya sebagai tempat yang biasa, nyaman, dan juga aman. Jadi tempatnya sama, namun persepsinya dapat berbeda-beda tiap orang. Kemudian teori kedua adalah personal space dan juga behavioral constraint. Personal space ini merupakan batas jarak tak kasat mata yang mana secara alami akan dijaga oleh seseorang dari orang lain. Untuk personal space sendiri terbagi menjadi 4 zona, yaitu jarak intim di bawah 0,5 meter, jarak personal 0,5 sampai 1,3 meter, jarak sosial 1,3 sampai 4 meter, dan juga jarak publik di atas 4 meter. Dalam kegiatan survei, interaksi antara pengunjung dan juga pihak perusahaan umumnya akan terjadi jarak sosial karena sifatnya merupakan formal. Dan di area tertentu seperti dekat dengan mesin ataupun zona berbahaya, secara tidak langsung manusia akan menjaga jarak yang otomatis lebih jauh karena ada persepsi risiko di dalamnya. Behavioral constraint juga masih berkaitan dengan teori tersebut, yang mana dikemukakan oleh Prohansky pada tahun 1970 bahwa lingkungan tertentu dapat membuat seseorang merasa kebebasan bergeraknya terbatas. Di kawasan industri yang penuh rambu dan juga zona-zona terlarang, perilaku pengunjung itu secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan batasan-batasan yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, kegiatan ketiga yang saya lakukan secara gambaran besarnya merupakan analisis limbah B3. Kegiatan analisis limbah ini dihasilkan dari aktivitas perusahaan, baik aktivitas
penunjang maupun aktivitas produksi utama. Beberapa contoh limbah B3 yang ditemukan merupakan oli bekas, aki bekas, baterai bekas, kemasan bekas B3, kain lap yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun, dan lain sebagainya. Hal tersebut harus diidentifikasi dari mulai jenis, jumlah, dan juga cara pengelolaannya. Kegiatan tersebut juga berhubungan dengan teori dampak lingkungan terhadap perilaku dalam psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan sendiri menjelaskan bahwa kondisi fisik lingkungan termasuk paparan polutan, bau bahan kimia, kebisingan yang berlebihan, juga resiko bahaya itu secara langsung mempengaruhi kondisi psikologis manusia yang ada di sekitarnya. Salah satu teorinya merupakan teori overload, di mana teori ini menyatakan bahwa ketika rangsangan dari lingkungan datang terlalu banyak sekaligus, misalnya bau menyengat yang berlebihan, kebisingan yang berlebihan, hingga tekanan kerja di area berbahaya, otak manusia ini akan kewalahan memproses semuanya, sehingga konsentrasi dari manusia akan turun, performa kerjanya pun terganggu, dan juga tingkat stres dapat meningkat. Dalam konteks limbah B3, pengelolaan yang tidak benar seperti penyimpanan yang terbuka, penyimpanan yang dicampur dengan limbah-limbah lain dan tidak sesuai dengan regulasi, tidak hanya berbahaya secara fisik, namun juga berpotensi menciptakan tekanan psikologis bagi karyawan yang ada di sekitarnya. Maka analisis limbah B3 ini memiliki dampak ganda, yaitu melindungi lingkungan sekaligus menjaga kondisi psikologis tenaga kerja. Teori psikologi lingkungan terakhir yang akan saya bahas ini relevan dengan seluruh proses magang secara keseluruhan, yaitu adaptasi dan juga adjustment. Adaptasi sendiri artinya kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, sedangkan adjustment sendiri kita mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam kegiatan magang, kedua hal ini terjadi secara bersamaan. Kita beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, mana kita memahami prosedur, aturan keselamatan, dan juga cara kerja perusahaan. Dan di sisi lain, lewat penyusunan dokumen lingkungan, kita juga ikut berkontribusi pada proses adjustment, yaitu mendorong sistem pengelolaan lingkungan agar lebih baik dan juga sesuai dengan standar. Menurut Sarwono pada tahun 1995 menyebutkan bahwa adjustment mencakup rekayasa lingkungan dengan mempertimbangkan habitability, di mana sejauh mana lingkungan bisa memenuhi kebutuhan manusia yang ada di dalamnya. Psikologi lingkungan sendiri menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan lingkungan yang baik bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi kualitas hidup dan psikologi manusia di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.